Kalau kita baca itu tarajimu ar-rijali al-waridati. Al-waridati asma'uhum fil hadisi. Antum akan pelajari al-waridah itu na'at sababi. Karena na'at dua, ada na'at hakiki, na'at sababi. Ada na'at hakiki, na'at sababi. Baik, al-waridati asma'uhum fil hadisi. Biografi rijal rawi-rawi yang disebutkan namanya dalam hadis. Disebut ada Husain, ada Sa'id, ya, ada Asy-Sya'bi, ya, paham ini? Ada Buraidah, ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan satu-satu. Satu, pertama. Husainun huwa Husainu bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi min tabi'i tabi'in mata sanata sittin wa salasin wa mi'ah lil hijrah walahu salasatun wa tis'una sanatan. Husain, dia adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi dari tabi'ut tabi'in. Beliau meninggal tahun 136 Hijriah dan beliau memiliki 93 tahun. Beliau berumur 93 tahun. Umurnya itu sampai 93 tahun. Ya, tabi'ut tabi'in artinya apa? Husain ibn Abdurrahman ini bertemu tabi'in. Ya, muridnya tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in di bawahnya. Pahami? Jadi sahabat, ya, yang berjumpa dengan Nabi. Ya, tabi'in yang berjumpa dengan sahabat. Tabi'ut tabi'in, orang yang berjumpa dengan tabi'in. Bisa dipahami? Dan ini diberi pujian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Manusia yang terbaik itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaman itu para sahabat radhiyallahu anhum. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Baik. Terus Sa'id bin Jubairin huwal imamul faqihu min ajillati ashabi bin Abbas. Qatalahul Hajjaju sanata khamsin wa tis'ina walam yukmil khamsin. Sa'id bin Jubair adalah imam, faqih, murid Ibnu Abbas yang paling menonjol. Al-Hajjaj telah membunuhnya pada tahun 95 Hijriah dan umur beliau tidak mencapai 50 tahun. Subhanallah. Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Ini beliau imam, faqih, ahli fikih, imam. Ini di antara murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, murid senior Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Zalim. Terkenal ya kisahnya Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Zalim. Beliau dibunuh pada tahun 95 Hijriah. Sekali lagi yang membunuh siapa? Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Ya. Orang yang sangat bengis, sangat zalim. Ya, jangankan orang lain, ya, ulama saja dibunuh sama dia. Termasuk ini Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Saya lupa kalau sahabat, ya, kalau ini jelas ini Sa'id ibn Jubair. Ya, banyak dibunuh. Ya, banyak yang dia bunuh dari para ulama, para tabi'in. Dan ketika itu Sa'id ibn Jubair itu belum genap 50 tahun. Sangat muda sekali. Sangat muda ketika itu. Beliau belum sampai 50 tahun umurnya. Tapi subhanallah ilmunya sampai sekarang kita baca. Ya, coba lihat ini. Hadis ini riwayat siapa? Riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Coba lihat, itu berkah umur. Walaupun umur pendek tapi berkah. Coba lihat. Ya, sudah 1300 tahun lebih. Ya, beliau meninggal di mana? Tahun 95. Sekarang sudah 1444, mau 45. Berarti sudah 13 abad yang lalu. Ini ya beliau rahimahullah meninggal. Tapi ilmunya sampai sekarang kita baca. Paham ini? Ini pentingnya kita belajar ilmu, karena hanya dengan belajar ilmu agama, ya, umur kita bisa berberkah, waktu kita bisa berberkah, ya. Ilmu kita bisa berberkah. Paham ini? Itu dengan belajar ilmu agama. Baik. Baik, terus. Asy-Sya'bi ismuhu Amir ibn Syurahil Al-Hamadani. Wulida fi khilafati Umar wa huwa min thiqati tabi'in. Mata sanata salasin wa mi'ah lil hijrah.
Ini Asy-Sya'bi, namanya Amir ibn Syarahil. Asy-Sya'bi, Amir ibn Syarahil. Ini dikenal dengan kekuatan hafalan ya. Sampai-sampai dia bilang, "Ma katabtus sauda 'alal bayadha." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Maksudnya apa? Dia hafal semua ilmunya. Dia hafal semua ilmunya. Sampai-sampai saking luasnya ini ilmunya, pernah dia lupa sebuah ilmu, dia bilang, kalau ilmu yang saya lupa itu dihafal sama seseorang, seorang tersebut akan jadi faqih. Itu yang dia lupa sebagian saja. Ya, paham ini? Dia lupa sebagian ilmunya, katanya kalau ada orang hafal itu ilmu yang saya lupa itu sudah jadi faqih. Bayangkan hebatnya ilmunya. Dan memang ini Asy-Sya'bi rahimahullah memang luar biasa ilmunya. Taib. Beliau sudah diberi kesempatan untuk berfatwa dalam keadaan masih banyak sahabat yang hidup. Ya, masih ada sahabat yang hidup. Asy-Sya'bi, Amir ibn Syarahil Al-Hamadani, beliau lahir pada khilafah Umar. Jadi wulida itu kalau kita terjemahkan ya dilahirkan, tapi kalau kita terjemahkan biasa ini lahir. Ya, lahir pada khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau masuk dari thiqatit tabi'in. Beliau tabi'in ya, muridnya apa? Sahabat. Beliau meninggal tahun 103 Hijriah. Jadi ini hijrah ya, minal hijrah. Minal hijrah itu dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penanggalan hijriah. Terus Buraidah bidhammi awwalihi wa fathi thanihi ibn Husayb ibn bin Haris al-Aslami sahabiyun syahir mata sanata salasin wa sittina minal hijrah. ya Buraidah, ya ba-nya di dhammah, bi dhammi awwalihi. Huruf pertamanya apa? Dhammah. Huruf keduanya wa fathi tsani. Huruf keduanya di fathah. Jadi fuailah. Itu wazannya tasghir, fuail. Buraidah. Yaitu Buraidah ibn al-Husayb ibn al-Harith al-Aslami, sahabat yang terkenal. Ini Buraidah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau meninggal tahun 63 Hijriah. Terus Ibnu Abbas huwa sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu Nabi. Artikan. Ibnu Abbas adalah sahabat yang mulia. Dia adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, anak Jadi pamannya. namanya Abdullah ya, Ibnu Abbas namanya Abdullah. Abdullah ibnu Abbas. Bisa dipahami? Ya, kalau kita dapat ibn seperti ini di nasab, ya, seorang itu maka dia mudhaf. Ya, dia mudhaf. Setelahnya mudhafu ilaih. Itu dia hafal itu ya. Taib. Dia mudhaf. Kemudian dia ikut kepada sebelumnya. Ya, sebagai badal atau ataf bayan. Contoh seperti di sini. Abdullahi ibnu Abbasin. Asalnya tanwin, tapi ketika ada ibn lagi setelahnya maka dilepas tanwinnya. Abbasi. Ibni, kenapa ini dikasrah? Karena ini badal dari Abbas, dan Abbas mudhafun ilaihi majrur. Maka ibni dikasrah. Bisa dipahami? Kalau dapat ibn begini ikut ke sebelumnya, badal dia atau ataf bayan. Bisa dipahami? Jadi Abdullah ibnu Abbasi ibni Abdul Muttalib. Abdullah anaknya Abbas, Abbas anaknya Abdul Muttalib. Bisa dipahami? Ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pamannya Nabi sini? Abbas radhiyallahu anhu. Abbas ini saudara dengan Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalau bahasanya kita sini? Sepupu, ya. Sepupu satu kali. Karena saudaranya orang tuanya bersaudara. Terus Da'alahu an-nabiyyu faqala Allahumma fakkihu fid din wa 'allimhu ta'wil fakana kadzalik wa mata bi Taif sanata samanin wa sittina lil hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan doanya, ya Allah, fakihkanlah dia dalam perkara agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Maka beliau seperti itu dan beliau meninggal di Taif tahun 68 Hijriah. da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'a dia muta'addi kepada huruf lam, maka doa kebaikan
Kalau da'a setelahnya ala, maka itu doa kejelekan. Ya, di sini lahu, da'a lahu, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kebaikan untuk Ibnu Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia terhadap agama ini, jadikan dia faqih, dan ajarinlah dia at-ta'wil, yaitu tafsir. Ya? Paham ini? Ta'wil artinya tafsir. Fakana kadzalik, kata Syekh Fauzan, dan menjadilah Ibnu Abbas seperti apa yang diminta oleh Nabi SAW. Beliau menjadi seorang faqih, ahli fikih, dalam fikihnya, hebat fikihnya, dan ahli tafsir. Dua ini. Dikabulkan doa Nabi SAW. Allahumma faqih fid din wa alim ta'wil. Sama dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga. Kemarin kita baca. Ya, Anas bin Malik didoakan oleh Nabi SAW. Ya, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyak hartanya dan anak-anaknya. Hartanya Anas bin Malik, ya, beliau punya kebun kurma, itu bisa berbuah 2 kali dalam setahun. Beliau punya anak 100 orang lebih. Anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anda salah ingat ditambahkan wa atil umrah. Nabi juga mendoakan panjangkanlah umurnya. Bisa dipahami, dah heran Nabi doakan seperti ini karena Anas bin Malik pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Baik. Panjangkan umurnya, umur Anas itu beliau meninggal 100 tahun. Dalam keadaan berumur 100 tahun lebih. Ya, saya lupa 100 berapa, ya. Baik. Beliau meninggal, ini Ibnu Abbas meninggal di Taif tahun 68 Hijriah. Terus Ukasyah wa Ukasyah bin Mihsan ibn Harsan al-Asadi kana minas sabiqina ilal Islam, hajara wa syahida Badaran wa qatala fiha wa istushhida fi qitalir riddati ma'al Khalid bin al-Walid sanata sanatai asyara al-hijrah. Ukasyah adalah Ukasyah ibn Mihsan ibn Harsan al-Asadi. Beliau adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Dan beliau berhijrah dan menyaksikan perang Badar dan ikut berperang di dalamnya. Dan beliau mati syahid pada pertempuran Riddah bersama Khalid bin Walid pada tahun 12 Hijriah. perhatikan situ, hajar, beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, wa syahida Badran. Beliau ikut perang Badar, wa qatala fiha, beliau berperang pada perang Badar tersebut. Wastushhida, nah ini bahasa ya. Dan beliau gugur sebagai syahid fi qitalir riddah, pada peperangan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Ya, jadi qitalir riddah maksudnya peperangan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau meninggal di peperangan. Itu peperangan memerangi orang-orang yang murtad. Coba lihat tahun meninggalnya, tahun berapa? 12 Hijriah. Ini Nabi masih hidup atau sudah meninggal? Nah, bahaya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun berapa? 11. Hah? 10? Hai, bahaya. Kenapa? Antum? Tahun 11 Hijriah. Bulan berapa? Rabiul Awal. Bagus. Jadi di tahun ke-10 Hijriah, ya. Di tahun ke-10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi haji wada. Haji wada di bulan berapa itu? Ya, peristiwa haji wada. Orang haji tahu bulan berapa? Ya, bulan Dzulhijjah. Walaupun bulan haji itu ada 3, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Kalau orang mau berangkat haji di sini, ya dia sampai bulan Syawal bisa langsung ya haji. Kalau dia haji tamattu bisa langsung umrah ke Mekah, tahallul, itu sudah satu bagian dari haji tamattu'nya. Nanti dia tunggu tanggal 8 Dzulhijjah baru masuk ya hari tarwiyah, baru dia masuk lagi ihram. Ya bulan haji 3 ya. Ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nabi haji wada di bulan Dzulhijjah pada apa itu? Tahun ke-10 Hijriah. Ya. Dikatakan haji wada karena setelah itu beliau hanya hidup sekitar 3 bulan. Ya, Muharram, Safar, kemudian
Rabiul Awal. Di sini beliau wafat, meninggal. Paham ya? Dzulhijjah masih awal ya. Dzulhijjah masih awal itu. Orang haji 8, 9, 10 sampai 12, 13. Paham ini? Baik. Di sini tahun 12 sudah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diketahui bersama bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal, itu banyak orang-orang yang murtad. Banyak sekali. Ya. Banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat lagi, bahkan murtad, bahkan mengakui ya nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab dan yang lainnya. Itu ya bukan orang sedikit, orang banyak. Nah ini Ukasha radhiyallahu anhu itu gugur sebagai syahid pada perang ya memerangi orang-orang murtad ini pada tahun 12 Hijriyah. Itu di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar cuma memerintah sekitar 2 tahun. Yang paling lama Utsman. Yang paling lama Utsman. Ya, Umar 10, Utsman 12, kemudian Ali 4. Kalau antum tambah semua ini 30 tahun. Ya, 2 tambah 10 tambah 14 tambah 4. Itu totalnya 30 tahun. Itu khilafah nubuwah. Baik, lanjut. Al-Kaukab. Al-Kaukab An-Najmu. Ini beliau kembali menjelaskan kosakata apa yang disebutkan dalam matan. Ya, dalam matan. Al-Kaukabu apa artinya? An-Najm. Itu bintang. Terus Inqadda ay saqata minhu syihabu. artinya? Inqadda artinya hilang atau jatuh darinya bintang. Ya, maksudnya bintang jatuh. Inqadha maksudnya jatuh, bintang jatuh. Baik. Terus Al-Bariha hiya aqrabu lailatin madat. Yuqalu qabla az-zawali ra'aitul laila wa ba'da az-zawali ra'aitul bariha. Al-Bariha adalah malam yang terdekat yang telah lewat. ini bahasa ya. Aqrabu lailatin madat, malam yang terdekat yang sudah lewat. Apa maksudnya? Ya tadi malam. Ya. Kan malam-malam sebelumnya banyak ya. Ya. Kita sekarang hari apa sekarang? Hari Selasa. Berarti tadi malam Selasa. Ada malam Selasa, malam Senin, malam Ahad. Malam yang paling dekat dengan kita apa? Ya tadi malam Selasa itu maksudnya. Aqrabu lailatin madat. Ya, malam yang paling dekat yang sudah berlalu. Ya, bahasanya apa? Tadi malam. Cuman ini ada perbedaan ketika kita sampaikan berita yang terjadi tadi malam itu. Kapan kita sampaikan? Sebelum zuhur, sebelum tergelincir matahari, atau setelah zuhur? Terus? Yuqalu qabla az-zawali ra'aitul laila. Dikatakan bahwa sebelum matahari tergelincir aku telah melihat malam. Ya, maksudnya kalau kita misalnya mau menceritakan sesuatu yang terjadi tadi malam. Kalau kita khabarkan, ya kita sampaikan sebelum zuhur, ya misalnya jam 11, jam 10, kita bilang ra'aitul lailata, pakai al-lailah. Ya, saya lihat tadi malam. Ini kapan? Ketika kita sampaikan sebelum zuhur. Kejadiannya sama-sama tadi malam. Cuma beda lafaz ya yang digunakan. Satu al-lailah, satu al-barihah. Wa ba'da zawal, dan kalau kita khabarkan, sampaikan berita tersebut setelah zawal, kita bilang apa? Ra'aitul barihah. Ya, artinya sama-sama al-barihah, al-lailah, sama-sama tadi malam. Cuman bedanya di sini waktu penyampaiannya. Paham ini saudara? Paham ini? Misalnya ada kejadian tadi malam, apa terserah apa kalian mau cerita tadi malam. Paham ini? Kalau kalian cerita sebelum zuhur, ya zawal itu apa itu tergelincirnya matahari ke sebelah barat. Ya, kalau zawal lagi tidak tahu, cerita fikih lagi kita. Ya paham ini? Ini memang kitab ini di akhir ya. Kitab tauhid sudah tinggi. Berarti fikihnya apa semua sudah ikut. Jadi zawal itu ya, zawal artinya tergelincirnya matahari ke sebelah barat. Ya, sehingga bayangan itu mengarah ke sebelah timur. Bisa dipahami? Situlah awal masuk waktu zuhur. Kalau kita cerita sebelum zawal, maka kita pakai al-lailah. Kalau kita cerita setelah zuhur, setelah zawal, maka kita bilang al-barihah. Itu saja. Sama-sama artinya tadi malam. Ludiktu ay ladagathu aqrabun wal ladagu al-las'u ay asabathu bisummiha.
Ludiktu yaitu dia terkena sengatan kalajengking. Jadi akrab, ya akrab menyengat dirinya. Maksudnya terkena sengatan kalajengking. Akrab, kalajengking. Tahu kalajengking ya? Pernah lihat kalajengking? Ada yang belum pernah lihat? Yang asli. Yang belum pernah lihat kalajengking asli. Ayo. Mudah-mudahan tidak pernah kalian lihat. Paham ini? Kalajengking hati-hati ya. Nah, kalajengking itu bukan apanya, itu bukan capitnya yang berbahaya, ekornya. Ya, mate ya, pate ya. Satu kali kau disuntik, bisa demam orang ya. Terus Al-ladagu atau al-las'u yaitu dia ditimpa atau terkena oleh racunnya. ya racunnya ini berbisa. Ya. Ini serangga, ya hewan berbisa, punya racun. Ya, paham ini? Racunnya itu di ekornya ya. Kalau siapa? Ahmad, gimana? Mamuju banyak di sawit itu ya. Kalajengking atau lipang ya, yang banyak di sawit. Dua-duanya. Pernah dikena? Belum? Lanjut. Irtaqaitu talabtu man yarqini ar-ruqyah qiraatul qur'ani wal Terjemahkan adiyah. dulu, potong. Terjemahkan dulu. Irtaqaitu yaitu aku meminta kepada orang untuk meruqyahku. Terus? Dan ruqyah adalah bacaan Al-Qur'an atau doa-doa yang disyariatkan atas orang yang tertimpa sebuah penyakit atau yang semisalnya. Terus? Ma hamalaka ala dzalik? Ma hujjatuka ala jawazalik? Apa hujahmu atas bolehnya hal tersebut? Karena kenapa? Ini Husain ibn Abdurrahman ketika disengat kalajengking, ya, dia tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur itulah dia bisa lihat bintang jatuh. Karena orang tidur, ya, apa yang seperti punatin tahu. Ya, orang tidur tidak bisa lihat bintang jatuh ya, paham ini? Kenapa dia tidak bisa tidur lah? Karena disengat kalajengking. Kemudian dia meruqyah atau minta orang untuk meruqyahnya. Coba lihat, ini ilmu beliau ya sampai ke hadis Buraidah saja. Paham ini? Mungkin kita bertanya kenapa minta ruqyah sedangkan hadis Ibnu Abbas ya, paham ini? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini. Di antara sifatnya tidak minta ruqyah. Antum lihat ceritanya. Urut ceritanya ini Husain ibn Abdurrahman. Kenapa seperti ini? Karena ilmunya sampai di situ. Sampai hadis Buraidah. Baru setelah itu Sa'id ibn Jubair menceritakan hadis Ibnu Abbas. Ya, sama antum dulu. Antum sebelum mengaji, sebelum kenal dakwah, sebelum tahu ilmu agama, dulu begini. Pas tahu, baru tinggalkan. Bisa paham urutan ceritanya? Ya. Jadi ini masih ceritanya Husain ibn Abdurrahman. Belum sampai hadis Ibnu Abbas di bawah. Terus. La ruqyata illa min ainin. Al-ain isabatul a'in ghairahu bi ainihi. Al-ain adalah tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Apa itu ain? Ain adalah orang yang memandang menimpakan keburukan orang selainnya dengan pandangannya. Jadi ain itu penyakit yang disebabkan karena pandangan mata yang tidak bagus, pandangan mata jahat. Ya, orang hasad tidak senang, ya. Ya, karena dia lihat sesuatu itu kadang rusak atau kadang orang tertimpa sakit. Ya, paham ini? Yang bisa tanya teman-teman atau ustaz-ustaz kita yang pernah belajar di daerah Yaman, di negeri Yaman itu katanya banyak yang seperti ini. Ya, dia lihat HP langsung rusak HP-nya, paham ini? Ya, lihat ini. Ya, kadang bahkan ya orang-orang yang kadang mungkin menonjol dari sisi kelebihan, ada kelebihannya, ada ininya, ya itu kena ya penyakit ini penyakit ain. Ya, terus Auhumatin al-humatu sammul aqrab wa shibhuha. Summul aqrab wa shibhuha. Huma adalah bisa kalajengking atau yang semisalnya. Itu maksudnya demam yang disebabkan karena apa? Disengat kalajengking. Adanya bisa kalajengking. Terus Manintaha ila ma samia ay akhadha bima balaghahu minal ilmi bi khilafi man ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lam. Jadi ini lafaz-lafaz yang dalam hadis ya. Ini lafaz-lafaz yang dalam hadis boleh jelaskan. Ya dengan bahasa yang lainnya.
Apa artinya? Man intaha ila ma sami'. Itu dia mengambil dengan apa-apa yang sampai kepadanya dari ilmu. Ya, diambil ya apa yang sampai padanya dari ilmu. Maksudnya apa? Apa ilmunya itu yang diamalkan. Dan dia beramal di atas ilmu. Berbeda dengan orang yang beramal di atas kebodohan atau orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Coba lihat. Jadi kenapa Husain rahimahullah, ya tabi'in ini, kenapa dia meruqyah atau minta ruqyah ketika dia sangat terjangkit. Ya, demam dia ya. Demam, tidak bisa tidur. Kenapa dia minta ruqyah? Karena dia punya ilmu dari Asy-Sya'bi. Amir ibn Syarahil dari Buraidah. Coba lihat. Ilmunya diambil dari gurunya, seorang tabi'in. Tabi'in Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi mengambil dari sahabat. Ya. Dan tentunya sahabat ini mengambil dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya apa? La ruqyata illa min ainin au humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau humah, demam yang disebabkan karena sengatan kalajengking. Jadi dipuji oleh Sa'id ibn Jubair ini. Bahwasanya sudah cocok. Kau beramal di atas ilmu. Paham ini? Tidak disalahkan oleh Sa'id ibn Jubair. Tapi dia punya ilmu yang lebih. Iya. Barulah Sa'id bin Jubair menceritakan hadis Ibnu Abbas. Ya, paham ini? Ternyata ada dari umat ini yang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan antara sifatnya apa? Tidak minta ruqyah. Ya, tidak minta ruqyah. Terus Uridat alayyal umam kila kana dzalika lailatul Isra. ya, diperhadapkan kepadaku umat-umat terdahulu. Ini sebagian mengatakan ini kejadian pada malam Isra Mi'raj. Ya, malam Isra Mi'raj. Tahu Isra Mi'raj? Awas tidak tahu lagi. Apa ini? Malam apa ini? Isra Mi'raj ini. Siapa yang bisa cerita? Itu malam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalan malamkan. Dari mana? Dari Mekkah ke mana? Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis di Palestina sana di Syam. Dari situ naik ke atas langit, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerima perintah salat. Ya, naik ke atas langit, langit pertama bertemu Nabi ini, langit kedua sampai langit ketujuh. Ya, saya tidak terlalu hafal ya. Intinya langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, langit keenam Nabi Musa. Ya. Bisa paham ini? Termasuk Nabi Isa dari langit pertama atau kedua, Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa sudah meninggal atau masih hidup? Masih hidup. Bisa dipahami? Ini namanya malam Isra, Lailatul Isra. Ya, sama dengan Mi'rajnya. Isra perjalanan malam, Mi'raj naik ke atas langit. Terus Ay arahallahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamah. artinya Yaitu Allah memperlihatkan yang semisalnya jika datang hari kiamat. terus Ar-rahtu al-jama'atu dunal asyarah. Ar-rahtu adalah jamaah sekelompok orang yang tidak sampai 10. ini jumlah bilangan ar-rahat ya, 3 sampai 9. Tidak kurang dari 3, tidak sampai 10. Terus Laisa ma'ahu ahadun ay lam yattabi'hu min qaumihi ahadun. ini ada nabi yang seperti ini. Laisa ma'ahu ahadun. Apa artinya? Itu tidak ada yang mengikutinya dari kaumnya seorang pun. Tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwahnya, ajarannya dari kaumnya. Ada nabi seperti itu? Tidak ada satupun orang yang mengikuti dakwahnya, seruannya. Tapi bersama dengan itu bukan ukuran kebenaran. Yang dengannya kita mengatakan nabi tersebut di atas kebatilan. Tidak ada seperti itu. Ya nabi tetap nabi. Ya, bukan ustaz, bukan kiai. Nabi ini, nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan karena tidak ada pengikut baru kita bilang begini. Tidak ada yang salah dari ajarannya, penyampaiannya. Tidak ada. Nabi ini, nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat wahyu. Tapi ya itulah dakwah. Tidak harus ya ada yang mengikuti kita, harus banyak dan seterusnya. Intinya kita berjalan di atas syariat, di atas dakwah. Seperti itu orang mau terima, mau ikut, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Terus Sawadun azimun ashkhasun kasiratun. Sawadun azimun yaitu orang-orang yang sangat banyak. ya ashkhas katsirah. Ya,
Orang yang sangat banyak. Katakan hitam yang sangat besar. Maksudnya orang yang sangat banyak. Terus Fadhanantu annahum ummati ay likasratihim wa bu'dihi anhum fala yumayyizu a'yanahum. Maka aku menyangka mereka adalah umatku. ini Nabi yang bilang ya. Tak tu ana, saya menyangka itu Nabi yang bilang. Saya mengira itu umatku. Kenapa? Karena saking banyaknya mereka dan jauhnya. Ya, Nabi SAW dari mereka. Maksudnya tidak kelihatan baik. Ya, jauh. Tidak dilihat baik-baik ini umat. Paham ini? Fala yumayyizu a'yanahum. Sehingga Nabi tidak bisa membedakan ya individu-individu mereka. Bahwasanya ini umatnya, ini bukan umatnya. Baik. Intinya banyak. Ya, orang yang sangat banyak. Terus? Musa ay Musa bin Imran kalimur rahman. Musa yaitu Musa ibn Imran kalimur rahman. Terus? Wa qaumuhu ay atba'uhu. Kalimur rahman ya. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima di surah An-Nisa. Dalam surah Al-A'raf wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh. Rabbnya itu Rabb Nabi Musa itu berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Bisa dipahami ini? Ini dikatakan kalimullah, kalimur rahman. Terus Wa qaumuhu ay atba'uhu ala dinihim Bani Israel. Qaumuhu yaitu pengikut-pengikut beliau yang berada atas agama beliau dari Bani Israel. Terus Bila hisabin wala adabin ay la yuhasabun. Israel siapa itu Israel? Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Bani Israel, anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Yakub itu Yusuf bersaudara. Ya, 12 orang. Ya. Dari Yusuf sampai ke bawah itu dikatakan Bani Israel. Baik, terus La yuhasabuna wa la yu'adzabuna qabla duhulihimul jannata li tahqiqihimut tauhid. Mereka tidak dihisab dan tidak diazab sebelum mereka masuk ke surga karena mereka memurnikan tauhid. Tahqiq tauhid. Baik, ini keutamaan. Mentahqiq tauhid, orang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Terus Summa nahadha ay qoma. Kemudian beliau berdiri. Fahadhan nasu fi ulaik ay tabahathal hadirun wahtalafu fi haula sab'in bi ay amalin nalu hadhihi darajah fa innahum lam yanaluha illa bi amalin fama huwa. Subhanallah, coba lihat ini cerdasnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini ketika mereka dapat informasi ilmu dari Nabi SAW bahwasanya ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mereka langsung paham ini berarti ada amalannya, ada sesuatu yang menjadi sebab mereka dapat keutamaan seperti itu. Bayangkan masuk surga bukan sekedar masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mereka bahaslah itu. Apa sebabnya, apa amalannya? Ya, tidak mungkin orang bisa dapat tanpa ada sebab ya. Tanpa ada sebuah amalan. Ini yang mereka cerita-cerita, bahas. Apa itu, apa. Bisa dipahami ini? Ini cerdasnya. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Saya lanjut. Fa ahbaruhu ay dzakaru lin nabi sallallahu. Tidak, artikan dulu. Tabahatsal hadirun. Orang-orang yang hadir saling berbicara. Siapa orang-orang yang hadir ketika itu? Para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, megang orang mana ya? Dari para sahabat. Tabahasa, saling membahas, ya. Terus Dan mereka saling berselisih tentang 70.000 orang. ya. Dengan apa mereka mendapatkan derajat itu? Ya. Dengan amalan apa mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang mereka bahas ini. Apa ini? Kenapa bisa? Terus Maka sungguh mereka tidak akan mendapatkan derajat itu kecuali dengan amalan. Maka apakah amalan itu? ya, ini rumusnya. Karena sungguhnya 70.000 orang itu tidak akan mendapatkan kemuliaan ini kecuali dengan amalan. Apa amalannya? Ya, ini yang dipertanyakan oleh para sahabat yang mereka bahas. Terus Fa ahbaruhu ay dzakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil murad biha ulais sab'in. siapa jamaah sini? Wa akhbaruhu. Siapa hum sini? Para sahabat. Para sahabat mengkhabarkan kepada Siapa Nabi SAW. Ya, apa yang mereka khabarkan? Ceritakan, yaitu ikhtilafahum. Perselisihan mereka tentang apa yang diinginkan dari 70.000 orang ini. Lanjut. La yastarkun. La yastarkun. Ini sukun ya. Bukanlah la yastarikun. Sukun. La yastarkun. La yatlubuna man yarkihim istighna'an anin nas.
Mereka tidak meminta orang selain mereka untuk meruqyahnya karena merasa cukup dari manusia. Dari istirqa ya. Istirqa, wazan istafala, itu tolak, meminta. Ya, tidak minta ruqyah. Jadi kalau kita mau ruqyah tanpa dia minta, boleh enggak? Ya boleh saja. Boleh saja. Yang penting dia tidak minta. Terus gimana kalau tidak minta ruqyah? Dia bisa ruqyah dirinya sendiri, baca Al-Qur'an sendiri. Baca doa-doa, dia berdoa, ya. Bisa dipahami? Iya. Jadi dia bisa membaca Al-Qur'an kan? Bisa ruqyah dirinya sendiri. Terus La yaktaun la yas'aluna ghairahum an yakwiyahum binnar. Mereka tidak meminta untuk dikai, mereka tidak meminta selainnya untuk dikai dengan api. ya untuk mengkai dirinya dengan api. Mengkai pengobatan dengan api. Ya, ada besi ditempelkan di api kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit. Oke, terus La yatatayyarun la yatasya'amuna bituyuri wa nahwiha. Mereka tidak menganggap sial dengan burung atau yang semisalnya. ya menganggap sial, anggapan sial. Kalau begini ini cilaka orang ya. Sial dan seterusnya. Baik. Wala rabbihim yatawakkalun ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaihi la ala ghairihi wa yufawwiduna umurahum ilaihi. Mereka menyandarkan seluruh urusan mereka kepadanya, tidak kepada selainnya, dan mereka menyerahkan seluruh urusannya kepadanya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus Sabaqaka biha ukasyah ay ila. sebelumnya saya mau tanya ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kan jamaah ini. Jamaah ini fa'il semua ya. Yatawakkaluna wa jamaah. Ya. Ketika dia di fi'il mudhari ya dilihat huruf mudharanya ya, maka artinya hum. Kalau tak antum ya, sini hum. Hum kembali ke mana? La yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jamaah hum kembali ke mana? 70.000 orang. Bagus. Bukan ke sahabat, bukan ke siapa. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini hum. Mereka maksudnya itu 70.000. Bisa dipahami ini? Baik. Lanjut. Sabaqaka biha ukasyah ay ila ihrazi hazihi sifah aw sabaqa bisual. Itu dia mendahulimu dalam menjaga sifat-sifat ini atau dia mendahulimu dalam bertanya. Jadi Nabi SAW ketika ada lagi yang meminta setelah Ukasyah radhiyallahu anhu, meminta untuk ya Nabi berdoa minta kepada Allah, ya. Coba lihat. Nabi sahabat minta Nabi untuk berdoa kepada Allah. Ya. Tidak ada disebutkan bahwasanya sahabat berdoa kepada Nabi SAW. Padahal masih hidup. Apalagi sudah meninggal. Ya. Tapi para sahabat minta Nabi minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ud'ullaha. Ya, berdoa engkau ya Allah, wahai Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Tapi ternyata Nabi bilang Ukasyah sudah mendahulimu. Mendahulimu bisa yang pertama sudah dalam sifat yang 4 tadi, ya. Ternyata Ukasyah sudah ya punya 4-4-nya atau sabaqaka bisual atau dia mendahulimu karena dia duluan meminta. Ini dua kemungkinan. Mungkin saja Ukasyah ketika itu sudah komplit 4-4-nya sifatnya atau memang karena permintaannya. Dia duluan minta. Karena kan khabar dari Nabi apa? Anta minhum. Kamu Ukasyah, iya. Itu masuk dalam 70.000 orang tersebut. Ini bisa dua. Entah karena memang ya dia sudah punya sifat-sifatnya atau karena memang ya doa dari Nabi SAW untuk Ukasyah radhiyallahu anhu. Terus ini sudah ya, nanti kita lanjut mungkin. Ini nanti makna global. Ya, sekali lagi ini penjelasan tentang mufradat atau kosa-kosa kata yang ada dalam matan. Beliau jelaskan dulu baru beliau sebutkan makna global ya. Tidak boleh pusing orang di sini karena memang dipilah-pilah mana yang butuh dijelaskan mana yang tidak ya. Bisa dipahami baru disebutkan makna global. Nanti insyaallah terakhir pertemuan selanjutnya kita baca makna global plus apa? Faedahnya. Baik. Sekian subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.